Jumpa lagi dengan saya di channel IT Media Center. Hari ini saya kembali membuat video tutorial cara membuat server lab Cisco router dan switch di atas PC atau laptop. Jika teman-teman kuliah jurusan teknik informatika barangkali atau sedang sekolah jurusan jaringan komputer atau sudah bekerja mungkin sebagai network support atau network engineer, pengen punya lab Cisco router atau switch Cisco tanpa harus beli perangkat, maka video ini cocok Anda tonton supaya bisa membuat lab sendiri di laptop atau di rumah. Ceritanya mungkin begini. Maaf sebelumnya, bukan bermaksud menggurui ke teman-teman senior ya, tapi sekedar berbagi aja, sharing pengalaman ya. Mungkin teman-teman sering nge-lab atau belajar Cisco atau switch router di rumah atau di sekolah, di perkuliahan, atau mungkin nge-lab buat kebutuhan persiapan project di tempat kerja. Tapi ketika kita mau nge-lab ya atau praktek Cisco switch router menggunakan brand Cisco, harus menggunakan perangkat asli, kadang ngerasa berat ya, kendala. Kalau kita beli perangkat router Cisco, harganya juga lumayan mahal ya. Apalagi sampai mungkin butuh kita nge-lab 2, 3, sampai 4 biji, agak repot. Apalagi harus siapin colokan listrik, makan listrik lagi, makan tempat, sangat repot. Padahal ada solusinya itu, tidak perlu biaya, tidak perlu listrik, tapi benar-benar bisa kita membangun multi lab, benar-benar labnya itu sesuai dengan harapan, sesuai dengan yang di lapangan tempat kerja. Memang ada namanya lab Cisco yang biasa kita pakai, yaitu namanya paket tracer. Tapi kalau menurut pemula ya oke, tidak ada masalah. Tapi menurut saya paket tracer ini banyak keterbatasan di fitur-fiturnya. Komennya, verifikasinya juga sangat terbatas. Komennya ya termasuk banyak dan fiturnya sangat terbatas. Nah, sedangkan jika menggunakan server lab yang seperti yang saya buat di tutorial ini nantinya, di level profesional atau di level expert pun sering menggunakan model ini. Karena fiturnya hampir menyerupai perangkat asli seperti di lapangan. Bahkan internetnya juga bisa kita buat di PC atau di komputernya nanti. Cara inilah yang mau saya sharing. Step by step-nya ya. Jadi ikutin terus videonya. Dengan cara hanya siapkan satu PC atau laptop dengan spesifikasinya. Kalau spesifikasi saya di sini, ini Intel Core i5, RAM-nya 16 ya. Nah, kalau itu terus kita langsung saja ikutin videonya step by step-nya ya. Oke, kita langsung prepare dan siapkan cara installnya. Ya, kita lanjut di step 2. Di step 2 ini kita masuk ke install firmware workstation. Di sini nanti ada step-stepnya. Teman-teman tinggal perhatikan aja. Setelah nanti install firmware workstation, baru upload image Pinet Lab. Di 2 step ini sangat penting teman-teman perhatikan supaya tidak gagal waktu instalasi Pinet Lab-nya. Karena di install firmware workstation ini ada beberapa hal yang perlu saya share atau kasih tahu ke teman-teman, yaitu di settingan di network connection-nya atau di koneksi jaringannya ya, koneksi LAN card-nya. Lalu nanti setelah firmware workstation baru upload image sini. Di sini beberapa konfigurasi nanti, beberapa settingan IP gateway, DNS, subnet mask. Di sini nanti teman-teman juga perhatikan caranya. Lalu setelah udah nanti selesai upload Pinet Lab, kita nanti install WinCV. WinCV ini berfungsi untuk upload image ataupun OS-nya si perangkat, misalkan OS-nya si Windows OS-nya si server atau OS-nya si Mikrotik atau OS-nya si Cisco atau firewall gitu ya. Jadi di sini ini fungsinya ya.
Oke, sekarang kita install dulu firmware workstation-nya. Sebelum masuk kita install firmware workstation, ada beberapa hal yang mau saya kasih tahu dulu. Kita masuk dulu ke lihat network connection-nya, masuk lewat control panel, lalu network connection, terus ini sebelum install firmware workstation, teman-teman perhatikan di sini Ethernet-nya ada dua ini, satu WiFi, satu Ethernet cable, satu lagi ini Bluetooth ya, ini Bluetooth. Jadi bedanya ketika nanti install firmware workstation selesai, ini akan ada nambah nanti PMNet 1 dan PMNet 8. Oke, supaya lihat teman-teman perbedaannya, kenapa saya harus kasih tahu di sini, supaya nanti di settingan atau mengarahkan IV dari si PNetLab itu teman-teman paham ya. Jadi seperti itu, kita minimize dulu, kita lanjut dulu install firmware workstation-nya ya. Ini saya minimize, ini close. Saya install firmware workstation-nya, perhatikan, ini firmware workstation. Nah, teman-teman, saya mau kasih tahu, teman-teman nanti bisa download di Google Drive ya. Linknya ada saya share di bawah video YouTube-nya. Semua yang berkaitan dengan tutorial ini, image-nya saya ada taruh di situ. Jadi tinggal tinggal download aja. Misalnya nih, ini image-nya firmware workstation, terus buka di browser, tinggal copy paste aja di sini. Nah, tinggal download ini. Jadi nggak susah-susah ya. Lalu si PNetLab-nya misalkan teman-teman belum punya, jadi pakai ini aja supaya versinya lebih stabil. Jadi tidak perlu misalkan kayak versi beta, versi trial. Ini udah versi full ya. Jadi download ini ya si PNetLab-nya. Oke, itu ya sebagai catatan. Kita langsung ke install firmware workstation lah. Double klik, setup, ya. Kita tunggu sampai muncul pop-up-nya. Oke, ini tinggal next, klik accept di sini, next. Ini uncentang, hilangkan. Uncentang, join, check for update, uncentang, next, install. Tunggu berapa saat. Oke, kita tunggu ya. Oke. Nah, ini sebelum kita finish, ini butuh dimasukkan license-nya. Jadi kita masukin serial number-nya atau produk key-nya ya. Di sini saya ada. Klik ini serial number-nya. Ini serial number, copy paste aja. Copy paste, lalu masukin ke sini license, klik di sini. Enter. Enter. Ini klik enter di sini ya. Jangan di skip. Oke, finish. Nah, sekarang firmware workstation sudah selesai. Jadi kita di tahap upload image.
Nah, sebelum kita upload image, saya ada mau kasih tahu nanti informasi mengenai IPCP NetLab. Nah, jadi sebelum ini biar tahu kita IPCP NetLab di segmen berapa, gimana caranya? Kita masuk ke network tadi. Lihat, kita refresh dulu. Refresh. Ini ada nambah ya setelah PIM workstation-nya, ada nambah di network connection PIMNet 1 dan PIMNet 8. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini adalah PIMNet 8-nya. Caranya di sini klik kanan, status, detail. Nah, berarti segmen PIMNet lab-nya kita 192.168.59 ya. Di sini pakai dia IP PIM workstation-nya 591. Berarti kita nanti pakai 59100. Kita sepakati ya. Oke, berarti di sini 59100. Berarti ini kita buat nanti ya. Nah, subnet masknya ini 255, terus gateway-nya. Nah, 192.168.592, terus DNS-nya 19168.592 sama 888 IP Google. Pertanyaannya mungkin teman-teman, kenapa gateway-nya 192.168.592? Jawabannya di sini. Kita close dulu ini, nyalakan PIM workstation. Kenapa nggak pakai 592? Kenapa di sini kita lihat PIM workstation, terus di sini kita lihat change setting, di klik di PIMNet 8 ini, terus NAT setting. Jadi kita pakai 192.168.592 ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi ini nggak mesti harus 59 ya. Ketika nanti teman-teman install PIM workstation selesai, terus mau kasih IP PIMNet lab-nya berapa, jadi teman-teman ke sini dulu, masuk ke sini, di segmen berapa? Bisa 128, bisa di 100, bisa di 10, bisa 189, misalkan 192, 108, 108, 189. Berarti di segmen 189 mulai. Atau 192, 108, 128.1. Berarti nanti PIMNet lab-nya bisa 128, 100. Nah, kebetulan di sini pakai segmen 59. Makanya saya kasih IP-nya kita di sini. 59. Gateway-nya 592. Jadi 592 tadi itu 59 tadi itu dari sini. Nah, sekali lagi saya kasih tahu caranya. Nyalakan PIM workstation biar tahu gateway-nya. Setelah nyala PIM workstation, klik edit virtual network preference. Baru di PIMNet 8 ini klik change setting. Yes. Nah, ini dia dibalik. Terus klik NAT setting ini. Nah, ini gateway-nya. Jadi pakai gateway ini ya. Ini yang kita kasih gateway-nya. Di PIMNet lab nanti. Oke, kita minimize. Sekarang kita di step upload ini, upload PIMNet lab. Nah, kebetulan sudah saya download juga. Jadi linknya nanti tinggal teman-teman download aja di sini. Saya download di ini. Ini dia ya. Filenya extensionnya OVA. Open Virtualization Format. Ya, ini dia. Jadi teman-teman nanti tinggal download. Oke, kita upload di PIM workstation. Caranya klik atau langsung ke sini aja, klik ini. Atau di sini aja file, open, download, baru double klik ini, open. Oke, ini lokasinya storage untuk dokumen virtual machine. Nah, berarti kita taruh di sini ya. Bisa kita ganti di D terserah, tapi defaultnya kita untuk kali ini kita buat aja dulu di sini. Nggak apa-apa, kalau saya biasanya di C aja. Ya lebih enak sih, lebih cepat dia aksesnya. Oke, namanya ini langsung otomatis
langsung klik import. Tunggu. Oke, sudah selesai upload. Nah, sudah. Sebelum kita jalankan, kita klik dulu di sini, edit virtual machine. Klik di Pinet Lab-nya yang kita upload tadi, baru edit di virtual machine. Ada beberapa settingan di sini. Ini yang mau saya kasih tahu supaya tidak ada gagal ya, supaya smooth. Klik di prosesor, baru klik di sini virtual machine, baru virtualisasi CPU counter. Oke, kalau memorinya ini berarti 8 GB. Kebetulan RAM laptop saya 16, jadi ini sudah mencukupi ya. Jadi kalau misalkan laptopnya atau PC-nya ada 32, bisa separuh dikasih ya di sini. Tinggal geser-geser aja. Oke, terus di line card-nya seperti ini aja. Di line card-nya kedua, di line card-nya, oh ya, ini perlu di line card-nya nih NAT. Di NAT ini kita klik network adapter ini NAT, klik custom, pilih Pinet 8, Pinet 8, oke. Terus di network adapter 2, pilih custom, pilih 1. Oke, sudah cukup ini. Udah ya, kita lihat sekali lagi, klik virtual machine, kita pastikan dulu kali harddisknya 100 GB sudah cukup ya. Sudah cukup ini 100 GB. Terus kalau misalkan harddisk teman-teman gede, misalkan ada yang space yang masih kosong misalkan 2 tera, berarti bisa kita kasih 1 tera ini. Tinggal expand aja di sini. Berarti 1000 GB ya, 1 tera, 1000 GB. Kalau ini 100 GB aja saya kasih. Oke, Pinet ini. Oke, sudah. Baru sekarang kita langsung jalankan Pinet Lab-nya sekalian set IP. Tunggu ya. Oke, sekarang proses. Nah, di sini ada informasinya. Ini login pertama sekali ya Pinet Lab-nya. Pinet Lab default username-nya adalah root, passwordnya adalah Pinet. Jadi ini nanti passwordnya ini kita ganti 123 aja, username-nya atau login-nya pakai root aja. Terus IP-nya bisa diakses HTTPS yaitu 192.168.59.128. Tapi kita sepakati tadi IP 128 ini kita ganti aja jadi 100. Oke, kita mulai di setup di sini ya. Tinggal enter, masukin username-nya root,
passwordnya pnet, enter. Ini mulai tahap awal install Pnet Lab. Terus ini ketik root password. Jadi root passwordnya kalau tadi Pnet Lab, nah Pnet saya ganti menjadi 123 aja biar gampang. 123. Terus repeat the root password. Ulang lagi passwordnya 123, enter. Nah ini DNS domainnya, enter aja. Terus untuk IP use DHCP or static, kita pilih static aja. Geser kursor ke bawah lalu tekan spasi, lalu enter. Nah di sini kita perlu IP-nya. Tadi kita sepakati IP-nya adalah ini ya, 192.168.59.100. Yang mana tadi IP bawaannya itu dapat dari DHCP ya. Dia 128. Cuman kita ganti aja 100. 192.168.59. Sekali lagi saya ulang ya, 59 ini tadi kita dapat ketika setelah selesai install firmware rotation, kita lihat di bagian network connection-nya, properties, klik kanan. Nah, jadi di situ kita lihat, teman-teman barangkali nanti di laptopnya segmennya berbeda, jadi samakan aja di segmen yang didapat di Pnet 8-nya tadi. Oke, enter. Subnet masknya 255.255.255.0. Tipe default gateway 192.168.592 ya, saya udah jelasin tadi 2 itu dari mana. Terus DNS-nya, primary DNS 192.168.592, secondary DNS 888. Ini NTP-nya kosongin aja, blank, enter. Terus ini proxy server configuration yaitu direct connection, enter aja, tidak perlu pilih. Oke. Kita tunggu. Ini mengrestart ya. Inilah step-step instalasi Pnet Lab di laptop atau di PC. Baik. Oke, sudah ya. Berarti kita enter aja. Nah, masukkan login, username, root, password 123, enter. Oke, sudah selesai ya. Nah, di sini kita coba verifikasi ping ke gateway-nya ini. Memastikan ya. 192.168.592. Pastikan kalau koneksi ke gateway aja tidak nge-replay berarti ada masalah. Oke, enter. Oke, sekarang kita coba ping ke 88 supaya memastikan ke internet aman. Karena lab kita itu nanti butuh juga butuh membuat koneksi internet. Oke, berarti aman. Nah, sekarang karena ini base OS-nya ini adalah Linux, maka perlu juga dilakukan seperti Linux, di-update. Ya, caranya perintahnya apt get update. Oke, ini komennya ya. Tapi pastikan dulu ke internet udah ini dia, udah apa namanya, udah ngeris atau replay. Enter. Nah, ini cepat lambatnya tergantung kecepatan internet ya. Oke,
update sudah selesai, supaya di sini pembaharuan patching-patching ataupun kalau ada semacam bug diperbaiki ya, bug-bug yang kurang fix akan difixkan. Terakhir kita lakukan upgrade, apt upgrade. Upgrade-nya apt-get upgrade. Nah, oke, pilih yes ya. Do you want to continue? Yes, enter. Nah, jadi ini lumayan ada memakan sekitar kurang lebih 3 sampai 5 menit ya. Biasanya seperti itu. Cuman kalau speed internetnya cepat bisa semenit aja. Beberapa patching mau diupdate di sini supaya terjadi pembaharuan ya, lebih secure atau lebih stabil Pinner Lab kita.
Oke. Upgrade-nya sudah selesai. Agak lumayan lama ya, lebih lama daripada update karena beberapa paket yang perlu di-upgrade ya. Oke, kalau udah selesai upgrade, kita restart biar nge-fresh. Cara nge-restartnya, ketik shutdown min r now. Oke, ini perintahnya, enter. Kita tunggu. Oke, kalau udah sampai di sini sudah sukses berarti ya. Tinggal kita masuk ke browser Firefox atau Google Chrome, akses IP-nya ini http 192.168.59.100. Kita minimize saja ini, pakai IP ini ya, 192.168.100. Klik di sini, buka browser. Kita ketik 192.168. Oke, kita buka browser. Oke, kita buka browser. Jadikan sebagai penambahan utama ya. Kita klik IP-nya, kita ketik IP-nya di browsernya 192.168.59.100. Oke, karena ini baru pertama, maka akan ada muncul pilihan ini, online mode atau offline mode. Karena kita dibentuknya di laptop atau di localhost, pilih offline mode. Saya sendiri online mode ini belum pernah saya pakai. Jadi buat laptop atau nge-lab pribadi ataupun lab di server ditaruh, pilih ini aja. Oke. Lalu kita masukin di sini username-nya adalah admin. Ini udah bawaan ya, atau bawaan si Pinet Lab. Passwordnya Pinet, terus ET. Gini ya, ini ikuti captcha-nya. Misalkan BA, berarti ikuti BA diketik di sini berdasarkan ada captcha di sini. Jadi username-nya sekali lagi admin, passwordnya Pinet. Ini ya, user admin pas Pinet. Ini ya huruf kecil ya. Login. Oke. Sekarang ini kita abaikan aja. Nah, sekarang kita udah selesai install Pinet Lab. Kalau membuat lab baru, berarti klik ini. Kalau membuat folder, buat ini misalkan foldernya tergantung misalkan lab, misalkan lab PGP, lab routing static, atau lab OSPF, atau lab basic konfigurasi perangkat ini gitu kan. Jadi kita buat foldernya nih, biar bisa nanti lab kita buat berdasarkan folder. Nah, terus di sini, di account ini username tadi, ini bisa kita buat username baru lagi. Kalau tadi kan username-nya admin dan passwordnya Pinet.
Di sini bisa kita rubah passwordnya atau buat rule baru. Di sini pengaturannya ya. Pas di pertama kali kita masuk tadi, masukkan username dan password, ini akan ada tampil. Oke. Sekarang kita ke tes misi ini dulu. Add new lab, klik di sini. Contohnya tes lab. Oke, klik add. Maka sampailah kita di halaman ini. Artinya Pinet Lab sudah siap untuk digunakan. Kita bisa hapus ini ya, biar jangan terganggu. Klik kanan, hapus gitu ya. Nah, sampai di sini sudah bisa digunakan. Cuman Emacs-nya belum ada. Kalau kita lakukan Emacs, di sini add node. Yang ada cuman virtual PC atau PC aja ya. Selebihnya Emacs-nya belum ada. Untuk itu sebelum kita upload Emacs, kita install dulu namanya satu aplikasi ini, karena nanti inilah yang kita pakai untuk mengupload. Namanya WinCV. Jadi kita install dulu ini ya. Setelah nanti install WinCV, baru masuk kita ke step 3 ini, upload Emacs-nya. Oke. Kita masuk install WinCV ini. Teman-teman bisa download dari internet atau dari link yang saya kasih ya. Install for all user. Yes. 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 Install. Jadi kita pakai aplikasi itu untuk mengupload ke foldernya si Pinet Lab nanti. Oke. Finish. Wah, WinCV sudah selesai ya. Nah, cara penggunaannya, perhatikan waktu kita nanti upload Emacs-nya. Oke. Untuk instalasi Pinet Lab sudah selesai, masuk kita ke step 3. Oke, sekarang kita sudah sampai di step 3 atau step terakhir, yaitu sekarang kita melakukan upload Emacs Cisco router dan switch. Jadi teman-teman bisa nanti download Emacs-nya di link Google Drive-nya di bawah video YouTube. Ini saya kasih linknya, nanti tinggal copy paste aja ini. Misal seperti ini, copy paste, lalu nyalakan browser. Jadi tinggal teman-teman download aja. Jadi di dalam ini sudah ada router dan switch, dan Emacs ini untuk CCNA atau CCNP untuk router switch untuk nge-lab ini udah powerful dan udah standar ya. Jadi di training CCNA atau CCNP pun ini yang rata-rata dipakai Emacs-nya ya. Isinya ada dua ini. Ada yang Linux L2 ini adalah switch, L3 ini, L3 adalah router. Nanti dua ini yang kita akan upload ke Pinet Lab. Kebetulan ini sudah saya download supaya mempersingkat waktu ya. Jadi teman-teman nanti kalau udah mau bangun atau upload Emacs-nya tinggal ambil dari sini aja. Sekarang kita upload Emacs menggunakan WinCV. Lalu nanti testing create lab. Buat lab Cisco router switch, nanti teman-teman bisa lihat nanti caranya. Terus ini instalasi APNG Win Client, ini opsional aja, bisa diinstal bisa enggak, ini hanya untuk mempermudah dalam putih aja ya, untuk remote aja. Kita langsung aja upload Emacs-nya. Kebetulan saya udah download ini ya, isinya ada dua ini. Oke, perhatikan nanti di folder mana saya upload, karena ada penempatan atau folder ini akan di folder Emacs, di foldernya si Pinet Lab kita akan tempatkan di mana, jangan salah folder ya. Oke, buka WinCV.
Nah, terus pastikan Pinet Lab-nya udah nyala ya, udah di power on, udah diaktifkan. Lalu ketika sampai di WinCV ini, ketik IP-nya 59.100 ya, IP Pinet Lab, username-nya root, passwordnya 123, login. Oke, sekarang kita upload image Cisco router dan switch. Oke, kita ambil dari download ya, dari folder download tadi. Di sini lokasinya download, terus ini. Terus kita letakkan di folder mana? Nah, di sini salah satu kuncinya supaya ya, si router dan switch itu tidak gagal atau artinya supaya ketika nanti dijalankan atau dinyalakan router dan switch-nya berhasil ya. Karena kalau salah folder, dia nggak akan mau nyala, nggak mau hidup, tidak mau power on. Oke, masuk ke sini. Mana? OPT. Nah, unlab, add-on, bukan kemu, ayol, bin. Oke, udah di sini aja. Di sini ya lokasinya ya. Geser, sini drag. Oke, untuk switch, ini untuk routernya. Oke. Selesai. Nama filenya ini ya, nama filenya, nama lengkapnya. Oke. Setelah itu close saja atau refresh boleh. Oke, close saja. Lalu kita ketikkan perintah ini ya. Ini supaya memberikan fix permission ke image-nya si router switch-nya tadi. Oke, kita nyalakan putih. Kita masuk akses Pinet Lab dari putih. 192.108.59. Open. Root. Password 123. Masuk kita ke foldernya tadi. cd opt unlab add-on ls. Nah, kita masuk ke folder ini ayol ya. cd ayol bin ls. Nah, ini ya. Ini yang kita masukin tadi. Nah, ini artinya kalau masih putih berarti masih read only, belum bisa dijalankan image-nya. Supaya bisa dijalankan, kita lakukan perintah ini. Kita copy paste aja. Klik kanan, copy, paste pakai Pinet Lab. Oke. Udah, enter. Lalu ls lagi, apa perubahan yang terjadi? Nah, dia udah warna hijau ya. Kalau tadi masih warna putih, artinya ini udah full permission. Oke, sudah sampai di sini. Close saja. Sekarang kita masuk ke buka Pinet Lab lewat browser. Ini username admin Pinet. Cap China ini apa ini? PC ya. PC login. Nah, image-nya kita udah upload, image Cisco router udah kita upload. Sekarang kita sampai di sini. Kita udah login, baru kita buat lab-nya di sini. Ini membuat folder, misalkan contoh nih, BGP, apa namanya? BGP, ini misalkan static lah, basic Cisco misalnya, kira-kira begitu ya, buat folder untuk folder lab kita. Saat ini kita nggak usah dulu ke folder, langsung aja buat labnya. Di sini klik ini, lab 1 Cisco misalnya. Cisco RS routing switching. Contoh add. Nah,
sekarang kita sudah sampai di LAN pack ini, sudah sampai di halaman ini. Sekarang kita mau tes buat labnya. Klik kanan di sini, di packs-nya, terus kita tambah node-nya. Node-nya misalkan kita pilih ini ya, Cisco IOL ini. Nah, ini udah ada nih, Cisco IOL. Sekarang kita masukin ini switch. Nah, karena ini switch, image-nya ini bisa kita ganti ya, seperti ini. Lalu kita ketik di sini switch, bisa kita ganti, misalkan switch, select. Oke, ini gambarnya switch. Kalau tidak kita ganti nanti gambarnya router, jadi biar gampang bedakan. Terus tambah lagi node router, lalu ini pilih L3 ya. Oke, kalau ini router save. Nah, kita lihat dulu ini tadi kita ambil. Oh ya, benar switch dia, L2 switch. Oke. Sekarang kita coba buat labnya dulu. Kita hapus dulu nih. Terus kita tarik kabel ke sini buat contoh aja ya. Terus kita tarik virtual PC. Kita buat satu lagi node, klik kanan, virtual PC. Nah, kalau ini udah bawaan CPNet Lab ya, untuk komputernya. Oke. Seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, baru supaya ini connect ke internet, maka kita buat di sini cloud. Klik kanan, network, pilih cloud. Oke, ini ke internet ya. Kita tarik ke sini. Oke, supaya kabelnya lebih bervariasi, lebih elegan, pilih misalkan atau pilih, boleh bisa seperti ini, terus bisa garis putus-putus, bisa ganti warna, misalnya warna hitamnya bisa lebih tebal. Oke, seperti ini. Ini ke arah internet, ini ke arah komputer ya. Kita coba nyalain, start. Nyalain. Oke, harusnya jalan ya. Kita tunggu di sini, started. Nah, oke, sudah jalan ya, udah tandanya. Kalau tadi kita tidak lakuin perintah ini, itu nggak akan bisa jalan ya. Tetap balik stop dia, balik ke warna ini. Oke, switch-nya kita nyalain juga. Oke, supaya bisa di konsol, ini aktifkan dulu HTML konsol. Oke. Ya, udah aktif ya ini ya, perhatikan ya. Oke, lalu nah, catatan ya sambilan, kalau ini dimatikan HTML konsol supaya bisa lewat putih dia, maka tadi ini diinstal. Ini bedanya ya. Apa APNG Win Client. Nanti teman-teman bisa download di link di bawah video YouTube-nya ya. Di situ saya lihat link downloadnya. Tinggal download aja kalau mau install. Jadi tidak perlu konsol dari bawaan ya. Jadi dia langsung dari konsol putih yang kita install. Oke, sekarang kita jalankan ini, double klik ini ya. Oke. Ini konsol bawaannya si CPNet Lab. Oke, enter. Udah jalan ya routernya. Enable. Show persen. Jadi persennya versi berapa bisa teman-teman lihat di sini ya, versi 15. Ini ya, versi 15. Oke, langsung kita konfigurasi basic aja dulu. Konfigurasi T, interface ETH01, IP address, misalkan berapa IP-nya, kita mengikuti segmen ini ya, mengikuti segmen ini mengarah ke internet. Jadi kita di sini IP address 192.168.59. Misalnya di sini kita kasih
200 aja deh. Terus 255 255 0. Oke, 01. Oke. Udah gitu, kita kasih deskripsi link to internet. Oke, keluar. Coba kita ping ke gateway-nya. Ping 192.168.592. Oke, ini gateway-nya ya. Sama kayak gateway si Pinet Lab ini. Terus ping ke 88. Ping ke 88 Google. Belum balas. Oke. Oke, jadi ada satu lagi IP route 000.192.168.59.2. Coba ping lagi ke Google, kayaknya udah bisa, aman ya. Oke, 44. Oke, sekarang IP ETH00 ya, kita kasih IP-nya. Interface ETH00 yang mengarah ke switch. IP address misalkan 192 atau ini aja deh, 172.16.10.1 254 255 255 255 0. Oke. Sekarang oke, sudah ya, nosat. Nah, sekarang di PC ini ya, di komputer ini kita isi IP-nya. Oke. IP 172.16.10.1.255.255 124 172 16 1 254. Ini ya. Ini IP komputernya, kita kasih enter. IP DNS 888. Save, simpan. Ping ke gateway 172.16.10.254. Oke, mantap. Dari PC ke gateway udah bisa ya. Dari komputer ini ke router udah bisa ping. Ke internet, coba kita ping 888. Sudah ya. Oke, aman. 44 sudah. Oke, teman-teman, ya seperti itu ya pembuatan lab Cisco. Oke, kita cukupkan sampai di sini aja teman-teman. Sampai ketemu di video tutorial yang lainnya. See you again. Terima kasih sudah menonton.